Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cybercreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Kita harus ingat apa yang ditampilkan di sosial media itu tidak sepenuhnya, termasuk aku ya, gitu. Itu tidak sepenuhnya seperti itu. Bukannya kita menjadi manusia yang munafik, bukannya kita menjadi manusia yang pura-pura, tapi kita ada yang namanya branding. Branding untuk menjaga eksistensi kita di pekerjaan kita, gitu kan. Jadi kalau kita menjadi pendamping, kita juga yang harus bijak gitu kan, supaya yang kita dampingi ini juga terlindungi dari awal sampai akhir. Seperti itu, Mbak. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, yang paling sering terjadi adalah kita ini merasa berhak menilai kehidupan orang lain. Kebahagiaan itu nggak ada hubungannya dengan bentuk tubuh. Jadi mau gemuk, mau kurus, mau pendek, mau tinggi, mau sedang, mau apalah, tadi mau hidungnya gede, mau hidungnya kecil gitu ya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kebahagiaan itu ada pada saat kita memang bisa menerima diri kita sendiri dan kita tahu ya kita maunya apa. Dari pengalaman praktek saya juga nggak pernah ada tuh suami yang beneran ya ninggalin istri karena istrinya gemuk. Itu sih alasan aja. Kalau misalnya yang satu niatnya udah nggak baik, banyak kok alasannya, Mbak. Jadi nggak usah khawatir. Jadi intinya adalah your perception of me is a reflection of you, but my reaction to you is an awareness of me. Persepsi kamu tentang aku yaitu sudut pandang kamu, tapi bagaimana aku menerima dan juga merespon kamu itu adalah pilihan kesadaranku. Nah, kalau misalnya kita pengen efeknya lebih menguntungkan buat kita, pilihlah kesadaran yang tidak membawa kita terlarut gitu ke dalam permasalahan tersebut dan malah permasalahannya makin panjang. Jadi nggak usah baper. I do everything because I want to, not because I have to. Apapun yang orang lain taruh di kepalanya mereka is not our responsibility. Oke. Bukan tanggung jawab kita. Itu adanya di kepalanya dia, bukan di kepalanya. Di kepala dia, bukan di kepala kita. Jangan dimasukin ke kepala kita kan? Silahkan, iya. Jadi kalau dia yang mau mikirin silahkan taruh di kepalanya dia, nggak usah di kepala kita gitu loh. Jangan menyerah ya. So tetap kita baik ya, dan jangan biarkan diri kita menderita ya. Carilah hal-hal yang membahagiakan kita. Nah, ketika mereka sibuk melakukan banyak hal, banyak orang yang peduli gitu, dan mereka membangun hubungan-hubungan yang berbeda dari yang tadi attachment tadi, kelekatan ya dengan orang yang harus itu yang dia pikirkan terus. Nah, kita bangun tuh channel-channel baru, hubungan-hubungan baru, orang-orang yang menyayangi dia, kerja ya, bikin konten-konten yang positif ya, itu semuanya akan membuat orang-orang itu merasa punya makna. Memang agak tidak mudah, tidak gampang untuk benar-benar bisa memberikan edukasi tentang diri kita siapa dan apa yang kita mau berikan kepada masyarakat Indonesia. Maka dari itu yang paling simpel adalah pakailah dengan cara bahasa dengan yang sederhana mungkin. Tadinya saya awal-awal pakai media sosial mau pakai bahasa Inggris terus. Tetapi sekarang saya belajar saya mau mengindonesiakan, mempercantik Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bahkan sekarang dengan ada ruang cerita Delano, saya udah pakai bahasa gaul. Sebenarnya usia saya nggak ke gue lo, tetapi ternyata dengan cara saya yang sangat sederhana itu mereka merasa bahwa saya tuh dekat sekali sama mereka dan menjadi sahabat mereka. Kita yang paling ngerti di mana sih titik kekuatan kita. Itu cuma kita yang tahu, nggak mungkin orang lain. Jadi jangan pernah ngomong terhadap diri kita nggak mampu, kita nggak pede, itu nggak boleh. Yang harus kita ngomongin pada diri kita,
bukan, kita nggak hanya asal mengandalkan IQ, tapi harus I can. Dan gimana dong, kita harus, yaitu tadi melalui digital. Itu adalah sesuatu platform yang luar biasa banget, yang selalu diupdate setiap hari, free pula. Itu tergantung dari kita sendiri, kita mau apa enggak. Kalau kita mau, tentunya banyak hal yang akan bisa kita lakukan. Bagaimana sih kita bisa membuat kita jadi lebih pintar? Yang harus kita katakan terhadap diri kita, aku udah dikasih Tuhan talenta. Terus gimana dong kita mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan kasih? Nah, melalui digital tadi. Seperti yang tadi Karen juga udah bilang, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita semuanya harus udah bisa setara. Kita bukan aja Indonesian citizenship, tapi kita adalah world citizenship. Jadi kita harus bisa berkompetisi dengan semua. Nah, melalui apa? Melalui digital. Banyak sekali loh yang kita bisa manfaatkan lewat platform digital. Kita nggak cuma bisa ngepoin ataupun jadi netizen yang julid gitu ya bahasanya, tapi kita juga memanfaatkan teknologi digital untuk kita berusaha gitu. Bahkan usaha pakai 2 jari jempol, tek-tek kita bisa jualan, dan dengan cara kita meningkatkan kecakapan digital kita juga meningkatkan kemampuan ekonomi kita nantinya. Dampaknya bisa sampai sana. Jadi manfaatkan platform, manfaatkan tools yang ada di kita untuk membuat kita lebih baik lagi. Dalam banyak diskusi, saya sering dibilang kalau misalnya saya angkat tangan, mereka selalu bilang perwakilan gender. Dan saya langsung ngomong di mic sebelum memberikan statement. No, it's not about perwakilan gender, tapi karena saya tahu soal. Jadi di awal udah dibuat ciper duluan orangnya, gitu. Dan untuk bisa punya kemampuan seperti itu, memang proses capacity building kita lakukan tiap hari. Jadi setidaknya isu yang akan kita bahas, kita tahu lebih banyak dari orang-orang yang lain. Jadi apalagi sekarang kan zaman digital, ilmu nggak terbatas, kita bisa belajar tentang apapun, dan capacity building itu saya lakukan setiap hari. Jadi nggak nunggu tentang apapun. Di bidang saya ini, di bidang sampah, orang yang sekolahnya tentang lingkungan banyak. Saya sendiri sarjana hukum, tapi saya bisa masuk di dalam misalnya salah satu tim NPAP Indonesia, bisa kemana-mana. Itu berarti ada effort lebih untuk mempelajari lebih dalam isu yang sedang kita geluti. Beradaptasi dengan perubahan, karena mental primordial udah nggak bisa dipakai lagi di zaman sekarang. Kita mau adaptasi dengan perubahan atau kita ditinggal sama perubahan. Terima kasih. Kalau saya boleh menyimpulkan sedikit ya, memang semuanya itu berasal dari kita. Jadi kadang-kadang kita udah mesti cuek aja lah sama orang mau ngomong apa kayak gitu. Yang paling penting adalah diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai dan menerima diri kita sendiri gitu ya. Karena kadang-kadang atau seringkali berdasarkan kesaksian teman-teman ini, tadi ada Kak Rosdiana, ada Kak Ucit, ada Kak Riana, ada Ibu Dina. Memang kadang-kadang kita sendiri yang sulit menerima diri kita sendiri, karena diri kita sendiri itu kita sudah punya sosok ataupun gambaran sebetulnya badan yang bagus tuh seperti apa. Kalau kita nggak seperti itu, kayaknya kita tuh kurang atau tidak berharga. Akhirnya kita membuli diri sendiri. Akhirnya pikiran yang masuk itu kita kepikiran banget overthinking karena diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang kayak gitu, kurang-kurangin ya. Jadi nggak perlu kayak gitu lagi, bahwa merayakan tubuh, merayakan kita harus lihat potensi diri kita yang lain itu apa gitu ya. Jadi ke distract juga. Supaya kita bisa menemukan potensi yang lain dibandingin cuman mikirin tubuh kita doang gitu kan. Nah, tubuh kita ini justru kita perlukan sebagai penyangga supaya kita bisa meraih potensi kita yang terbaik gitu ya.